Halo, udah ada yang mau digabung ya? Bentar. Oke. Halo Mas Trisno. Sambil menunggu live-nya jam 5 ya. Halo Yunita. Suara saya kedengeran nggak ya? Halo Yusnia. Halo Mas Dewa. Oke. Halo Ayusi, oke, kayaknya udah mulai rame. Oke, kita buka aja topik pada sore hari ini, sharing kesehatan. Suara saya kedengeran nggak ya? Dengar nggak suara saya? Halo juga. Oke. Oke. Mungkin kita mulai saja dengan pembuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Arya. Di kesempatan yang berbahagia ini, saya senang sekali bisa berkesempatan untuk mengadakan sharing session kesehatan di IG Live saya. Sore ini kita mengambil topik yaitu vaksin COVID-19. Apakah merupakan solusi mengakhiri pandemi ini? Dan saya nanti akan mengundang narasumber yang juga teman saya, yaitu Dr. Alexander Randi, spesialis penyakit dalam. Yang beliau ini sekarang sudah berpraktek di Rumah Sakit Durensawit dan Rumah Sakit Antam di Jakarta Timur dan Jakarta Utara. Oke. Halo Ayusi, halo Topan. Suara saya kedengaran nggak ya? Oh, dengar, oke. Thank you yang udah gabung. Oke, dari pembukaan aja ya, review mungkin kenapa sih saya ngambil topik ini, karena memang topik ini tuh baru aja booming karena tanggal 5 Oktober kemarin baru saja Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo atau Jokowi itu menandatangani sebuah Perpres atau PP Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 ditandatangani tanggal 5 Oktober. Itu isinya tentang pengadaan dan pelaksanaan vaksin COVID-19. Kenapa perlu dibahas? Karena memang dia ini ada dua polemik, yaitu di masyarakat dan di medis. Seperti kita ketahui bahwa pada saat ini tingkat kurva dari kejadian infeksi COVID-19 di Indonesia itu belum melandai. Tapi kenapa kok sudah mulai dicanangkan di vaksin COVID, dan trennya pun masih naik terus menerus. Dan apakah vaksin ini tuh yang digadang-gadang akan selesai pada akhir tahun ini dan akan bisa diadakan akhir tahun ini, apakah benar-benar efektif buat menyelesaikan masalah pandemi ini, atau memang masih diragukan efektivitasnya? Karena juga yang saya lansir dari riset yang sudah saya baca itu terdapat banyak sekali jenis vaksin COVID di dunia ini yang sudah dikembangkan. WHO sendiri dari Direktur Jenderalnya itu menyatakan bahwa vaksin COVID dari WHO sendiri akan lulus uji klinis itu di akhir tahun. Yang vaksin itu disebut dengan COVAX WHO.
Sedangkan Indonesia sendiri sudah bekerja sama, mencoba peluang kerjasama dengan perusahaan-perusahaan vaksin di Cina kalau saya tidak salah dengar informasinya. Mungkin nanti akan dikonfirmasi oleh narasumber kita. Yang akan segera bergabung. Sebentar ya, saya panggil dulu, saya hubungi dulu untuk Dr. Alexander Reddy-nya. Oke. Kemudian menjadi polemik lagi adalah seperti kita ketahui, usaha dari masyarakat itu kan kita canangkan PHBS dengan 3M, pola hidup bersih sehat dengan memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, seperti yang biasa saya omongin kan. Sedangkan pemerintah sendiri dan kita tim medis itu berupaya dengan 3T, yaitu tracing, pelacakan, testing, dan treatment untuk menangani COVID-19 ini. Dengan munculnya vaksin ini juga ada yang menentang, yaitu yang menyatakan bahwa apakah benar-benar vaksin ini tuh bisa mencakup seluruh rakyat Indonesia, atau memang pada nantinya juga dibawa ke herd imun. Nah, apa sih herd imun itu? Nanti mungkin kita bisa bahas bareng sama Dr. Randy. Kan Dr. Randy sudah bergabung. Oke, saya undang dulu ya. Halo yang baru gabung, halo. Thank you ya udah meramaikan. Halo, selamat sore dokter Alexander. Halo, selamat sore. Atau yang biasa saya panggil Dr. Randy. Oke. Sehat Halo, dok? Dokter Arya. Sehat. Dok? Makin keren aja dok. Oke dok, tadi saya udah preview kan, maksudnya masih pembukaan, jadi tentang kenapa sih kita bahas vaksin ini sih, kenapa? Karena banyak polemik di kayaknya gitu kan. Sudah dicanangkan, ada keputusan presidennya. Oke, Dokter Randy, apakah masih bersama kita? Sepertinya koneksinya ya. Sambil menunggu Dokter Randy, mungkin untuk saya invite kembali, bergabung kembali bersama kita. Oke. Halo. Oke. Halo. Halo, Dokter Randy. Sorry, keputus tadi kayaknya. Oh, baik, Dok. Jadi begitu dok, kayaknya setelah awal Oktober kemarin Presiden Indonesia ini ada memutuskan peraturan Presiden pengadaan dan pelaksanaan vaksin ya, terutama untuk di Indonesia. Dan kayaknya banyak sekali polemik gitu tentang penggunaan vaksin ini. Sebenarnya gimana sih sebenarnya tujuan dari vaksinasi dari COVID-19 ini sebenarnya dok? Awalnya itu gimana? Oke. Jadi kan tadi sudah sempat dibahas sebetulnya ini terkait herd immunity sebetulnya pada awal pada dasarnya sama. Jadi untuk mencapai herd immunity itu didefinisikan berarti kan sebagai ada sejumlah populasi di masyarakat yang sudah terinfeksi atau sudah menjadi imun terhadap sebuah penyakit tersebut, sehingga dia akan menyebabkan satu orang itu tidak bisa menularkan ke populasi yang lain. Secara gampangnya seperti itu sebetulnya. Kemudian untuk mencapai herd immunity ini ada dua cara. Yang pertama adalah di mana sekitar sejumlah persentase orang tersebut telah mendapatkan imunitas dari infeksi primer. Infeksi primer itu berarti dia dalam hal ini COVID, berarti pasien itu sudah menderita COVID dalam persentase yang ada di masyarakat, sehingga dia menyebabkan mereka imun. Sedangkan bisa juga kedua dicapai melalui vaksinasi.
Nah, karena resiko penularan pada COVID ini dengan angka koefisiennya 3, dianggapnya satu pasien aktif itu bisa menularkan ke 3 orang lain. Jadi dibutuhkan sekitar 70% penduduk Indonesia, sebuah penduduk, nggak cuma di Indonesia berarti, 70% dari populasi yang menjadi imun, sehingga dia bisa mencegah penularan kepada orang yang sebetulnya belum terinfeksi. Nah, Baik. kalau dilihat tadi, berarti kan, oh ya tadi jadi, apakah kembali ke vaksin, jadi vaksin ini bisa harus menyebabkan harus efektif pada paling tidak 70 persen populasi di Indonesia. Oke, berarti memang kalau boleh saya simpulkan, koreksi kalau saya salah. Jadi tujuan vaksin ini ingin membentuk suatu imunitas dari COVID-19 ini secara generalis di Indonesia ya. Ya, Dan dengan membentuk membuat herd immunity tanpa imunitas kita mengalami populasi proses sakit. Indonesia mengalami infeksi aktif. Oke. Lalu dok, sebenarnya kenapa sih kok ada yang pro dengan herd immunity ini, ada yang nggak? Mungkin kalau misalnya kita eh, baru dengar ya herd immunity, ada yang awam baru dengar gitu. Kenapa sih ada kok yang pro dengan herd immunity, ada kok yang kontra dengan herd immunity, dan katanya herd immunity itu nggak etis gitu, gimana dok? Oke, jadi kenapa herd immunity? Jadi sebetulnya awalnya itu herd immunity karena belum ada konteks vaksin, dianggap bahwa kita membiarkan 70% penduduk dari populasi tersebut terinfeksi secara aktif. Berarti kita menganggap bahwa kita misalnya penduduk Indonesia ini kan 260 juta ya, kalau nggak salah, maaf, sekitar 200-an juta. Ya kurang Berarti lebih lah ya. 70%-nya diharapkan Oke, akan terinfeksi. Dan padahal mortalitas sendiri di Indonesia, mortalitas Indonesia itu sekitar 3%. Jadi kalau kita membiarkan dengan sengaja herd immunity terjadi tanpa adanya vaksinasi, itu sama saja kita membiarkan kematian sekitar 5 jutaan orang. Ya, hal itu tentu tidak etis, dan itu juga itu juga diharapkan pada awal kan disetujui apakah herd immunity efektif. Dilihat bahwa ternyata beberapa kasus reinfeksi juga terjadi, jadi kita tidak bisa mengandalkan terjadinya herd immunity pada pasien COVID, pada kasus COVID seperti ini. Oke, jadi mungkin saya bisa menyimpulkan bahwa herd immunity ini dicapai bisa menjadi sesuai dengan etis kalau memang cakupan vaksin itu efektivitasnya tinggi dan mencakup seluruh rakyat Indonesia ya. Kalau misalnya nggak mencakup seluruh rakyat Indonesia, maka tidak etisnya adalah herd immunity yang didapatkan dari orang yang harus mengalami sakit. Padahal kan memang secara etis kedokteran kita tidak bisa membiarkan orang itu untuk sakit supaya mendapatkan imun, itu seperti itu ya. Yang kalau misalnya kita bisa menjelaskan ke masyarakat awam, kenapa sih kok herd immunity itu menjadi suatu polemik. Terus dok, sebenarnya yang dasar nih, kita ngomong jauh masalah vaksin COVID. Sebenarnya vaksin itu sendiri, obatnya tuh dari apa sih dok? Kenapa kok dia bisa bikin imun kayak gitu? Terus bisa membuat herd immunity itu sendiri. Bedanya sama orang yang sakit COVID sama yang dikasih vaksin tuh gimana sih dok? Kalau Bisa menjelaskan mungkin oke, buat yang baik-baik. awam. Kalau untuk vaksin, ini penjelasannya berarti nggak boleh terlalu detail. Kalau Ya mungkin kalau buat penyakit teman-teman sendiri, kita berarti sama kan Instagram. berarti kan satu virus utuh masuk ke dalam manusia, Oke. menyebabkan misalnya sel-sel pertahanan tubuh akan mengenali virus tersebut, lalu dimulailah proses infeksi dan inflamasi seperti itu. Nanti apabila pasien sudah sembuh dari penyakit itu, sel-sel tersebut sebetulnya bakteri itu telah dikenali dan disimpan dalam sel yang namanya T memory. Di sana dia akan Memori. mengaktif ya sel memori yang ada dalam Tapi tubuh manusia, yang sebentar tuh nanti ada apa apabila tuh? Apa dokter Randy dari Pirusatara. oh ya halo. Oke, silakan dok. Saya Jadi mana tadi? saya Oh iya. memori ya. Jadi sel memori yang apabila ada paparan selanjutnya dia akan mengeluarkan antibodi dari sel B. Itu secara intinya adalah tubuh sudah akan mengenali kembali apabila pasien telah terinfeksi sebelumnya.
Nah, Ini untuk vaksin infeksi ini primer ya, infeksi yang kena ini sakit. infeksi primer, infeksi yang aktif, virus aktif. Oke. Namun apabila apa yang beda dengan vaksin, vaksin itu dapat berupa jenisnya virus yang dilemahkan, live attenuated, atau virus yang telah dimatikan, inactivated, atau bagian subunit dari virus tersebut. Nah, kita akan kembali seperti COVID ini ada beberapa jenis, salah satunya Sinovac yang sudah dikembangkan dari Cina dan dibeli oleh Indonesia. Itu dibuat dari virus inactivated. Apa bedanya? Jadi ketiganya konsepnya sama, tanpa menyebabkan virus yang ganas, misalnya kasarnya ganas, masuk ke manusia. Kita mencoba memasukkan bagian virus ataupun virus yang telah mati ke dalam tubuh kita, dan itu akan bereaksi seperti kita terinfeksi. Jadi sel kemudian akan menangkap dari vaksin tersebut, lalu dia akan merekam, lalu dia akan menciptakan antibodi yang diharapkan nanti apabila virus yang beneran nanti masuk, dia akan bisa langsung mengenali virus tersebut dan tidak menyebabkan penyakit begitu. Oke, jadi mungkin saya bisa mempersimpel kali ya dari penjelasan dokter ini. Jadi sebenarnya yang disebut vaksin itu adalah bukan virus yang masih bisa menyerang ya. Kadang-kadang virus yang sudah mati atau bagian tubuhnya saja atau bagian sedikit dari vaksin itu yang atau bakteri atau virus itu dilemahkan, yang sudah tidak aktif. Jadi tidak bisa mengakibatkan diharapkan tidak dapat mengakibatkan suatu sakit seperti kalau kita mendapatkan infeksi dari virus COVID yang masih hidup ya, yang masih bisa aktif. Terus ada yang ngomong nih, vaksin katanya vaksin itu vaksin dari Cina atau vaksin dari mana? Kan banyak banget nih vaksin yang udah dikembangkan sebenarnya di dunia ini nih dok. Itu mungkin kenapa sih kok di Indonesia atau mungkin kenapa sih kok milihnya yang Sinovac atau yang dari Korea Selatan atau yang mana gitu? WHO sendiri juga katanya mengembangkan vaksin juga kan? Ya. Jadi untuk vaksin sementara ini ada sekitar hampir 200 ya, vaksin yang sedang dikembangkan. Ya, 200 ya dok ya? 200. tapi hanya 40 yang memasuki fase trial. Jadi yang lain itu masih preklinis. Clinical trial ya? Ya, masuk ke clinical trial. Kemudian untuk dari 44 yang masuk clinical trial, hanya 10 yang baru masuk ke fase 3. Nah, di fase 3 ini salah satunya itu Sinovac. Oke. Jadi dari karena mungkin karena dia punya informasi awal tentang penyakit ini, jadi dia lebih cepat untuk mempersiapkan vaksinnya. Karena itu Indonesia mungkin memilih itu. Oke, baik. Ini ada kriteria nggak sih yang ini selain paling cepat atau apa? Kalau saya dengar sendiri, kalau tidak salah ya, kan kalau yang saya baca itu sebenarnya Sinovac pun yang dari Cina itu kan ada, kita kerjasama dengan dua vaksin ya, Sinovac dan Sinopharm. Keduanya itu masih dalam uji klinis tahap ketiga, ya kan? Kalau yang Sinovac dia masih dalam uji klinis tahap ketiga di Bandung. Sedangkan Sinopharm sendiri itu yang dari Cina itu di uji klinis tahap ketiga di Uni Emirat Arab. Mungkin bisa dijelasin nggak sih dok? Sedangkan dan ada juga akan bekerja sama dengan vaksin dari Korea Selatan, namun masih uji klinis tahap 1 dan tahap 2. Nah, mungkin bisa jelaskan sedikit, mungkin yang belum ngerti masyarakat buat awam, uji klinis ini sampai berapa sih supaya tahapannya itu sampai vaksin itu layak untuk digunakan di manusia atau diaplikasikan di manusia gitu. Oke. Untuk perkembangan sebuah vaksin sebetulnya cuma dua. Yang pertama itu preklinikal. Preklinikal itu dari developmentnya vitro sama in vitro. Jadi di dalam in vivo sama in vitro. Jadi kalau pas awalnya ya tadi dari sel, kemudian nanti dikembangkan, diuji cobakan ke hewan, ke orang hidup, hewan hidup. Yang pertama sel hidup dulu. Kemudian nanti dimulai fase
clinical trialnya. Di situ Uji ada 3 klinisnya. fase yang uji klinisnya. Uji 1 itu hanya melibatkan kurang dari 100 orang biasanya. Oh, Itu sudah manusia untuk ya. melihat pertama efek sampingnya, kemudian kita memastikan dosisnya dulu. Kita mungkin belum lihat efektivitasnya. Oke. Kemudian mulai fase 2 100 sampai 1000 orang. Di situ baru nanti akan dimulai dilihat apakah dia akan menimbulkan antibodi atau tidak. Kemudian apakah dia juga ada aman, apakah ada reaksi. Dan kemudian dilanjutkan apabila aman dilanjutkan ke fase 3. Kemudian fase 3 inilah yang sebetulnya agak lama. Karena kalau mungkin Dokter Arya juga kemarin sudah ikut ya dari PUBG, kita jelaskan bahwa memang sebetulnya dalam mendevelop sebuah vaksin itu butuh paling tidak 15 tahun. Nah, di sini kita mempercepatnya dan ini sudah sebetulnya digenjot ya. Sebentar fase 3-nya aja ini memang masih belum selesai karena kita memang butuh waktu lebih lama untuk fase 3 ini. Karena di sini kita harus lihat apakah di fase 3 inilah yang makanya dilihat nanti apakah ini imunogenitas yang terbentuk akan bertahan atau tidak. Kemudian efek samping jangka panjangnya juga yang belum ada hasilnya sampai sekarang. Baik, itu mungkin tadi fase-fasenya yang bisa dijelaskan oleh Dokter Yanni. Mungkin saya persingkat. Jadi kalau mungkin ini obat ya secara umum ya, nggak hanya vaksin sih. Jadi biasanya memang ada preklinis itu masih di in vitro dan in vivo ya, di tingkat sel saat yang makan atau obat itu diefekkan ke sel. Terus uh, kemudian dicobakan ke hewan, baru uji klinis. So, tahapannya sudah dijelaskan oleh dokter. Maaf nggak kedengaran suaranya, Dokter Arya. Halo, kedengeran nggak suaranya? Suaramu nggak kedengeran, dok.
Oke, sip. Tadi sampai mana? Kebal dari COVID-19 ini dok. Oh, ada beberapa teori yang bukan teori ya maksudnya. Jadi kita harus lihat lagi berapa banyak yang bisa menjadi serokonversi atau membentuk antibodi setelah kita dilakukan vaksin. Jadi nggak semua, kalau kita lihat penelitiannya, itu pada fase 2 sih penelitian berkisar 90% ya terjadi serokonversi. Jadi intinya kita dari nol misalnya, dari naif, kemudian kita mempunyai antibodi. Nah, apakah antibodi ini bisa mencegah kita mendapat penyakit atau tidak? Itu memang harus menunggu fase 3. Karena itu, kita nggak bisa terburu-buru sebetulnya bila kita belum ada data efektivitas terhadap fase 3 ya. Jadi kita belum bisa janji bahwa pasien akan tidak bisa terinfeksi lagi. Ada juga yang bisa bilang bahwa ini bisa terinfeksi, hanya saja gejalanya tidak berat ataupun tadi tidak menularkan karena aktivitas dari jadi kalau bilang bahwa infeksi atau enggak mungkin terinfeksi tapi ya tadi gejalanya tidak berat atau malah tidak ada gejala sama sekali atau tidak menularkan. Tapi tentu itu butuh penelitian jangka panjang karena fase 3 sendiri kan baru mulai bulan Mei Juni. Maaf Juli sekitaran 3 bulan itu. Jadi kalau kita bilang sampai sekarang ya terlalu cepat untuk bilang berapa lama bisa menjamin pasien tidak terinfeksi. Oke baik, berarti memang jaminan juga ya kalau misalnya nanti karena belum melewati lolos dari uji klinis fase 3 ini juga. Kemudian saya dengar bahwa uji klinis fase 3 ini pun dia protokolnya itu protokol ujinya atau penelitiannya itu mengeluarkan sampel dari klaster anak-anak, lansia di atas 60 tahun, ibu hamil, kemudian pasien atau orang dengan komorbid. Nah, padahal kan orang-orang dari klaster-klaster kelompok ini tuh justru yang high risk untuk tertular atau Mic-nya mati lagi. terkena Dokter infeksi COVID. Nah, bagaimana tuh kalau solusi buat orang-orang seperti itu? Berarti kan nanti vaksin ini akan diberikan jadi pada untuk populasi pada pasien tadi ya. Kalau buat orang-orang yang dieksklusikan atau dikeluarkan dari sampel tersebut, berarti ini vaksin cuma bisa buat orang-orang yang cukup sehat lah ya dalam tanda kutip ya. Justru orang-orang yang harus seperti itu kan nggak bisa divaksin dong dok. Gimana dok? Jadi untuk vaksin ya tadi setelah fase 3 selesai pada orang dewasa, tentu memang pada umumnya penelitian pasti dilakukan pada pasien yang sehat dulu. Karena mungkin tidak etis bila kita tidak tahu safety-nya dari manusia secara manusia bila kita diberikan langsung pada pasien yang vulnerable seperti pasien yang orang usia dengan komorbid, kemudian dengan usia lanjut. Jadi memang pada dasarnya fase 3 itu sendiri nanti harus dilihat dulu dari populasi yang umum, yaitu 18 sampai 55 tahun. Hanya saja sebetulnya data pada fase 2 sendiri untuk usia lanjut sudah ada dan itu cukup baik untuk terjadinya antibodi serokonversinya. Hanya saja ya tadi apabila kita tidak bisa menjamin bahwa pada pasien tersebut aman digunakan ataupun efektivitasnya tidak berubah apabila populasi tadi dieksklusi, termasuk komorbid. Padahal kan di sini komorbid banyak sekali pasien dengan DM, hipertensi, kanker, autoimun. Itu tidak ada penelitiannya. Fase 3 juga dieksklusi. Jadi kalau kita bilang ya karena ini urgent, ya tetap kita nggak bisa salahin juga karena ini urgent ya kondisinya kan kegawat terjadi pandemi.
Kalau apakah bisa diberikan nanti pada populasi tersebut, belum ada penelitian. Jadi seperti yang kita tahu, itu diprioritaskan pada pasien yang 18 sampai 55, penduduk 18 sampai 55 tahun berarti, sampai 60 tahun. Oke, dengan kata lain memang ya mau nggak mau memang belum bisa ya untuk pasien-pasien yang juga beresiko tinggi ya. Karena vaksin ini sendiri juga baru banget kan, kalau misalnya lolos dari uji klinis fase 3-nya juga baru banget launching. Terus Oh saya iya, juga sorry. Tadi jangan ya. lupa masih ada yang namanya post marketing surveying ya, berarti ya. Jadi Oh, gimana tuh, Dok? semua yang dapat Menarik harus tuh. dilaporkan juga. Oke. Gimana, Dok? Temuan yang Gimana? sorry tadi temuan gimana, Dok? Agak terputus Oh, suaranya. yang post marketing survey. Jadi semua Oke. pasien apabila masih baru itu harus dievaluasi untuk terjadinya efek samping. Oh, ini baru divaksinasi ya maksudnya ya. Apabila divaksin post market itu setelah fase 3 berarti setelah diedarkan Oke. ke masyarakat sudah dapat izin dari BPOM, dari kemudian dari FDA dan lain-lain, itu nanti post marketing survey tetap akan dilakukan pada vaksin dan obat-obat baru. Oke. Oke, Dok. Ya, walaupun kalau yang saya baca ya dari peraturan PP nomor 99 2020 itu sebenarnya di pasal 22 itu tentang uji klinis dan pengesahan dari BPOM itu sebenarnya BPOM pun bisa menerbitkan surat edar urgensi ya, emergensi ya di Memang. klausul F sebenarnya juga ya, izin darurat bila memang diperlukan nantinya. Dan eh, oke, mungkin nah kalau nih Dok, misalnya pemberian vaksin itu kan biasanya kalau kita biasa vaksin pada anak-anak atau bayi itu kan kadang-kadang ada demam, ada apa itu kayak biasa kita sebutnya namanya kipi ya, atau kejadian ikutan Mm-mm. pasca infeksi ya. Infeksi ini bisa juga dari vaksinasi Pasca atau kalau ada imunisasi. bahasa Inggrisnya tuh ADE yang lagi ngetren itu adalah antibody dependent enhancement. Jadi ada suatu gejala atau ikutan yang side effect ya yang kurang baik untuk terjadinya pos pemberian vaksin ini. Dan kira-kira kalau misalnya apakah vaksin yang di Indonesia ini kira-kira memang layak untuk dipasarkan atau bagaimana, karena memang belum ada laporannya. Sedangkan yang saya baca sendiri itu sudah mulai di Korea Selatan itu ada yang bahkan ada yang meninggal, 36 orang lewat untuk vaksinnya itu sampai meninggal. Kalau misalnya ada gejala itu bagaimana nantinya, harus bagaimana pasiennya mungkin kalau misalnya menghadapi, kalau misalnya ada gejala yang sudah pernah dilaporkan dari penelitian sebelumnya yang mungkin dokter sudah pernah tahu apa aja misalnya. Oke, jadi kalau vaksin tadi KIPI dibilangin kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi itu sebetulnya istilahnya apa ya? Ini kan vaksinnya inactivated. Jarang banget pasien Oke. akan demam. Biasanya demam itu pada pasien yang life attenuated, seperti pasien-pasien dengan pertusis misalnya, ataupun tadi BCG. Itu contoh-contoh vaksin yang hidup. Jadi dia akan menimbulkan efek samping seperti itu. Demikian juga efek seperti mengindus penyakit dan lain. Kalau inactivated biasanya jarang kipinya. Kemudian untuk kejadian ADE, antibody dependent enhancement, itu sebetulnya di pada kasus yang seperti kemarin ya dibilang seperti denggi misalnya, itu akan terjadi infeksi sekunder, bukan sekunder ya, infeksi kedua yang lebih berat daripada infeksi pertama. Em, Kalau itu karena dari penelitian fase 2-nya sih sudah dicek ya sebetulnya apakah dia akan menyebabkan itu adanya antibody ADE. dependent enhancement ya. Nah, karena itu em, harusnya sih kejadian untuk ADE bisa dicegah sebetulnya. Cuma memang kalau misalnya kita memasarkan sebuah vaksin yang baru atau obat baru, tentu saja pemberiannya harus lebih berhati-hati sehingga tadi apabila
dulu kalau kayak seperti gimana ya, kalau imunisasi sekarang kan anak-anak bisa diberikan di bidan, di puskesmas seperti itu. Disarankan apabila baru tentu saja kita akan memberikan di fasilitas kesehatan yang utama. Jadi yang bisa memantau apabila ada gejala-gejala yang terjadi setelahnya. Oke, berarti mungkin ini mungkin saran kali ya, atau buat nantinya pengadaannya kalau memang itu diberikan, tapi ya pasti akan dengan protokol yang Protokolnya apa pasti akan diberikan di dalam pengawasan harusnya. ya. Saya juga membaca sih untuk sasaran-sasaran vaksin ini juga ada tahapannya. Memang yang pertama memang di daerah rumah sakit dan nakes dulu, baru kemudian bertahap ke masyarakat juga. Yang terakhir memang dari klaster-klaster pasien yang high risk seperti tadi. Baik dok, kemudian, nah kita ngomongin masalah vaksin nih dok. Kan sudah duluan ada antiviralnya tuh, antiviral yang COVID-19-nya. Nah, menurut dokter itu sampai saat ini mungkin dokter sudah pernah menggunakannya ya untuk antiviral COVID-19-nya itu ada remdesivir ya. Remdesivir itu efektivitasnya Remdesivir. gimana sih dok? Ya. Kalau remdesivir ini seperti tadi dibilang, kalau kita bilang nggak ada 100% yang obat ini yang bisa kita, istilahnya apa ya, kalau kita misalnya infeksi bakteri, kita kasih antibody kan tahu targetnya, kemudian kita lihat efektivitasnya, ternyata dibandingkan dengan kontrol misalnya, ternyata orang yang nggak dikasih obat itu lebih bagus dikasih obat itu. Sedangkan kalau antivirus sendiri ini, pada penelitian besarnya RCT dan systematic review belum ada yang bisa dibilang bagus. Misalnya kemarin yang Jadi diadakan sudah sih beberapa center ya. ya Iya, semakin dari beberapa center itu hasilnya juga masih kurang ya, memuaskan. ya. Hanya saja ya kita jadi bukan berdasarkan penelitian besar, tapi berdasarkan trial-trial yang ada. Trial-trial yang seperti misalnya case series atau laporan ataupun biasanya sih nggak pakai kontrol ya. Hmm. Oke, jadi mungkin sampai saat ini pun obat sendiri pun memang obat yang sudah ada pun memang belum menunjukkan efektivitas yang begitu memuaskan kali ya. Dan sedangkan mungkin vaksinasi yang akan datang pun kita juga belum tahu bagaimana hasil, tergantung dari uji klinis yang dilakukan. Jadi mungkin begitu saja. Mungkin sekarang sambil nunggu kalau misalnya ada yang nanya nih, kemarin sudah ada yang nanya-nanya di DM saya sih dok, beberapa teman-teman saya di Instagram, salah satunya ini dari Astrid Ermastuti ya. Dok, bahaya dan efek samping vaksin COVID itu apa sih? Terus yang tadi harus dijelaskan ya, bagaimana dibandingkan dengan herd imun yang dibiarin aja biasa gitu, dengan dia dipakai vaksin. Jadi mau dijawab berarti nih, biar sudah dijawab ya tadi ya, nggak apa-apa ya. Jadi ya vaksin itu bahayanya ya tadi beberapa apabila ini vaksin secara umum ya, efeknya apakah dia bisa menyebabkan penyakit tersebut sendiri kayak polio misalnya, seperti paralitik pada pasien polio, dia aktif virusnya, virus, kemudian juga dia bisa menyebabkan demam, kemudian nyeri. Rata-rata sih vaksin itu efek sampingnya nggak terlalu besar. Nah, kebetulan yang kita pakai ini kan dari penelitian daftar-daftar vaksin yang saya lihat sih, dia rata-rata bentuknya inactivated atau subunit. Jadi kemungkinan vaksinnya sendiri efek sampingnya rendah. Hanya saja ya tadi, apakah adjuvannya, misalnya dia kan vaksin pasti ada pengawetnya, ada pembawanya, vehicle-nya. Jadi itulah yang kadang-kadang bisa menyebabkan reaksi alergi, kemerahan, dan lain-lain.
Kemudian apabila vaksin itu tentu bila vaksin ini dengan studi yang benar, kemudian yang komplit dengan safety dan efficacy yang sudah jelas, tentu ini akan lebih baik daripada kita membiarkan herd immunity terjadi secara primer yang dikarenakan adanya infeksi secara langsung dari COVID tersebut. Karena kita bisa mencegah mortalitas yang tadi sebetulnya cuma 3%, hanya saja karena penduduk Indonesia membutuhkan 70%-nya mengalami imunitas terhadap COVID, itu bisa menjadi jumlah yang banyak. Sementara menunggu Dokter Arya juga, yang lagi lag ya sepertinya. Ya, saya ada nge-lag dikit tuh. Oke dok, sudah dok. Agak macet sih. Sudah dok. Sudah dok. Belum. Oh, sudah. Udah, oh. Udah. Oke. Jadi mungkin tadi yang sudah dijelaskan oleh Dokter Randy ya, secara awamnya mungkin kayak herd immunity dan vaksin ya. Vaksin itu memang ada bahayanya. Ya kita juga belum tahu, tapi mungkin sudah dari begitu dan segala macam tahapan yang mungkin akan lebih besar untuk gejala efek sampingnya yang merugikan, walaupun itu dalam pantauan. Tapi lebih tidak etis lagi kenapa untuk membiarkan herd immunity. Sedangkan herd immunity itu sendiri adalah jika suatu populasi itu sudah bagian besar itu sudah imun terhadap penyakit itu sendiri. Namun untuk mendapatkan imun itu bagian besar itu harus sakit, ya kan? Jadi tanpa mendapatkan imunitas buatan. Nah, sehingga kita membiarkan orang sakit dan kemungkinan kan efeknya juga lebih atau kesakitannya bisa sampai resikonya membiarkan orang sakit, mendapatkan efek samping, gejala sisa, bahkan sampai kematian tentunya. Itulah kenapa sisi tidak etisnya dari herd immunity gitu. Walaupun kemarin ada asosiasi dokter di Jerman kayak yang lebih pro herd immunity yang sudah ditangkap juga sih dok. Oke dok, kemarin saya baca nih dok yang berita di Korea itu sampai 36 orang relawan di klinik meninggal. Itu komentar dokter gimana tuh kok bisa sampai kira-kira kok apa yang menyebabkan seperti itu? Oke, vaksin COVID sejujurnya saya belum baca langsung ya sebetulnya itu beritanya. Ya tadi, yang pertama apakah itu penyebabnya beneran COVID? Yang pertama, apakah meninggalnya karena COVID? Kemudian, apakah ada penyakit lain infeksi di sana yang lagi mewabah? Kemudian apakah sebetulnya tadi, kemudian bila fase 3, tadi kita nggak tahu apakah dia sebetulnya pada pasien 30 itu ya. Kalau saya mohon maaf kalau misalnya saya salah, soalnya saya juga kurang jelas tentang beritanya sendiri. Apakah dia merupakan dari kontrol atau pasien yang mendapatkan vaksin, karena fase 3 kan merupakan RCT, di mana ada pasien yang mendapatkan placebo atau intinya dibagi dua, yang satu mendapat vaksin, satunya mendapatkan obat kosong begitu, vaksin kosong. Kemudian ya nanti apakah maksudnya tadi apakah dia karena COVID-nya sendiri tadi yang ditakutkan dokter mungkinnya antibody dependent enhancements, atau karena ada vehicle tadi pembawa tambahan zat-zat tambahan yang di dalam vaksinnya tersebut yang bisa menyebabkan. Mungkin butuh penelitian dan peninjauan lebih lanjut, itu penyelidikan. Oke, jadi memang kita membutuhkan, belum ada yang memang benar-benar bisa memastikan ya dari vaksin ini sendiri, dan membutuhkan penelitian lebih lanjut mengenai sebab-sebab dari angka kematian tersebut ya, kesakitan di sana itu juga ya. Dan oke dok, sebenarnya yang membedakan vaksin-vaksin di perbedaan vaksin-vaksin di dunia ini tuh apanya sih dok? Apa cuma mereknya doang? Apa memang mereka bahan yang dibuat dasarnya di vaksin itu beda? Kemudian apakah
ada hoax. Apakah vaksin ini mengandung babi gitu? Suatu struktur yang Oke. sebagai sorry ya, sebagian besar warga Indonesia kan memang Muslim gitu. Supaya kita meluruskan aja sih itu. Oke, apakah berbeda-beda? Tentu beda sebetulnya. Beberapa merek hanya saja sama mereka untuk develop kan mereka memenuhi standar yang sama sebetulnya. Paduannya sama, kemudian pengawasannya sama dan istilahnya apa ya? Setelah diproduksi kan dia harus di ACC-kan atau disetujui dulu untuk bisa diedarkan atau tidak dan itu sudah melewati edar yang sama harusnya itu satu aman kemudian kalau udah bahan dasarnya harusnya tadi kan saya bilang ada yang berupa vaksin hidup, vaksin mati ataupun subunit. Rata-rata sih kalau yang vaksin-vaksin yang kita pakai sekarang kan sudah bertahun-tahun. Akhirnya ditemukan satu atau dua yang bagus akhirnya sebagai standar begitu. Kalau misalnya apakah dia melewati babi, hmm, sebetulnya saya agak bingung juga kalau misalnya dari babi itu fasenya di bagian mananya karena untuk memproduksi sendiri dia kan uji cobanya saja mungkin. Tapi kan dia tidak diberikan, maksudnya bukan obatnya itu jadi mengandung babi begitu sih. Kalau beberapa obat seperti misalnya yang juga seperti saya bilang obat pengencer yang lewat dari babi itu juga Ya, mungkin cuma, pengemulsinya. nah yang pengemulsinya itu kalau saya nggak bisa janjikan, tapi karena kemarin dari MUI sendiri sudah datang ke China, dikatakan dari mereka kan sudah ACC bahwa ini tidak melewati termasuk halal ya dibilangnya, Oh, bahwa tidak melalui babi. oke. Jadi ini sedikit meluruskan hoax juga ya. Mungkin yang vaksin yang akan diedarkan di Indonesia ini sudah dari riset MUI juga dan cukup halal. Namun dok, kan kita ketahui nih COVID-19 ini juga berkembang menjadi beberapa strain-strain virus. Oke. Okay. Apakah vaksinasi ini tuh bisa untuk mencakup semua strain itu? Kalau misalnya ada mutasi strain baru yang ditemukan gitu. Oke. Jadi kemarin juga sempat dibahas ya berarti jadi untuk mutasi sendiri kan dia mengefek pada bagaimana virus itu masuk sebetulnya. Sedangkan yang kita targetkan di sini memang dicari subunit dari vaksin tersebut yang tidak banyak bermutasi dan mutasinya maksudnya apabila mutasi subunit tersebut tidak bermutasi atau rendah mutasinya. Jadi kita harapkan apabila pun nanti ada mutasi virus-virus tersebut masih bisa ditangkal dengan badan yang sudah mendapatkan vaksin. Kan seperti kita ketahui di subunitnya sendiri banyak, ada yang spike, ada nukleokapsidnya, ada membrannya, kemudian ada yang dari subunit dari RNA sendiri. Ya, dari bagian tersebut dipilih satu, yang kemudian Sinovac ini juga misalnya contohnya ya, kita mencari subunit dari S misalnya spike-nya yang berfungsi sebagai reseptor terhadap ACE yang intinya yang membantu masuknya virus dalam sel. Nah, di situ apabila kita menggunakan itu, apabila ada yang masuk virus dengan S tersebut yang sama, itu nanti pasti antibodi akan mengenalinya lalu istilahnya apa ya, menghancurkannya berarti sebelum sempat masuk. Oke, baik. Berarti istilahnya saya rangkum aja, walaupun dia bisa bermutasi menjadi strain-strain baru, tapi tetap ada sifat-sifat DNA sel dari induk yang utamanya yaitu COVID-19 ya, yang Oke, diberikan terima sebagai kasih. vaksin sehingga itu pun misalnya sudah berkembang mutasi, sehingga tetap Diharapkan dapat masih karakteristiknya masih sama dan mirip. apapun trennya kemudian, karena dia juga berkembang mutasinya dari satu virus tersebut yang ada di COVID-19. Oke, dari strain menjawab kemudian, oh ya, saya juga mau nanya nih, kenapa sih ada dua jenis atau dua jenisnya? Sekarang kan dari Cina tuh dua ya, kemungkinan tiga itu belum tentu, yaitu dari Korea Selatan Genexin itu yang kerjasama untuk akan diadakan dan diaplikasikan di Indonesia.
Kenapa nggak satu merek aja gitu? Kenapa bedanya antara satu yang Sinovac ini sama yang Sinovac ini apa sih? Terus kenapa kalau misalnya saya udah di Sinovac, kenapa nggak yang Sinovac aja gitu? Kenapa harus dua merek ini yang kadang kan membuat bingung juga kan? Kenapa kok vaksin nggak satu aja yang diaplikasikan general gitu, satu aja gitu? Kenapa ada dua pilihan ini gitu? Sebetulnya kalau kenapa banyak ya karena memang semuanya berusaha cepat-cepatan sekarang siapa yang bisa dapat karena kita kan ini emergency situasinya. Jadi penelitiannya dicari kemudian juga kita mencari berbagai target berarti yang satu dari tadi inactivated kemudian subunit nanti siapa yang hasilnya paling baik mungkin itu akan dikeluarkan sebagai vaksin yang utama. Tapi apakah yang lain bisa ya? Mungkin bisa saja. Sekarang pneumonia saja mungkin vaksinnya apakah efektivitasnya sama ya kurang lebih sebetulnya. Paling enggak maksudnya kan tadi saya bilang minimal 70-80% lah masih bisa kalau bagus sampai 90% efektivitasnya paling lebih bagus. Cuma untuk berapa persen yang bisa menimbulkan herd immunity berarti nanti kita cari yang efektivitasnya paling tinggi. Oke, berarti memang saat ini semuanya dalam fase uji coba ya. Yes. Dikembangkan sampai diuji coba terus, sampai nanti diuji coba terus. Sampai nanti bisa mendapatkan hasil vaksin itu memang tidak sebenarnya tidak riset vaksin itu tidak singkat ya, bahkan bisa mencapai 15 tahun. Oke, Dok. Sebelumnya ini ada dari sobat Instagram netizen kita yang bergabung dan bertanya dari Tobi89 di chat live ini, apakah sudah ada estimasi kapan vaksin ini bisa didistribusikan ke seluruh dan setelah itu berapa lama kondisinya ini akan dinyatakan aman dan kondisi dapat kembali normal ya dok. Nah pertanyaan itu juga ada di DM saya kemarin tuh dari @dwi_sulistiani. Halo Mbak Dwi ya, kalau misalnya bisa dengerin mungkin akan dijawab pertanyaannya sama Mas Tobi sama Dokter Alex. Kayaknya itu. Oke, Silakan. terima kasih pertanyaannya. Jadi sebetulnya perjalanannya sih masih panjang ya kalau dibilang sampai kapan dia di kondisi normal. Yang pertama untuk fase 3-nya sendiri saja baru diprediksi keluar. Jadi gini, em, vaksin itu pada kondisi emergensi fase 3 itu nggak perlu sampai total selesai, paling nggak ada interim hasil interimnya. Jadi maksudnya setengahnya, paling nggak kasarnya itu setengah hasilnya sudah cukup aman, baru nanti dikeluarkan. Itu baru keluar hasilnya yang Sinovac ini baru keluar hari bulan Desember kemungkinan. Nah, Desember. apakah fase 3 tadi kita nggak bisa janjiin juga sebetulnya apakah ini akan mengakhiri pandemi atau tidak karena ya tadi efektivitasnya belum kita bahkan belum ada 1 tahun fase 3-nya. Jadi kita belum tahu apakah nanti tahun depan dia akan turun karena pandemi sendiri mungkin belum ada 1 tahun. Jadi apakah dia akan turun lagi imunitasnya ya karena itu butuh vaksin karena itu trialnya memang butuh waktu lama sebetulnya. Nah, mungkin yang ditarget pemerintah ini tadi mencapai herd immunity 70%. Jadi apabila Jadi sudah cukup mencapai herd bagus, immunity 70% ya. ya Oke. apabila sudah bagus vaksinnya dan bisa cukup aman, tidak ada gejala yang dalam waktu dekat langsung distribusikan. Itu yang mungkin dipikirkan pemerintah. Jadi nanti bulan Desember nanti mungkin butuh lagi ya istilahnya izin dan lain-lain baru sekitar April Mei 2021 berarti untuk bisa mulai dipasarkan. Nah, apakah dia sudah langsung bisa semuanya produksi vaksin itu istilahnya apa ya? Kalau ingin misalnya di sini efektivitas vaksin 80%, 70%. Jadi paling tidak kan harus ada 90 sampai 100% dari populasi yang tercakup. Padahal masih banyak penolakan, kemudian apakah produksinya yang bisa cepat. Jadi ya ini memang beban kerja kita dan pemerintah untuk memastikan bahwa pasien mau dan aman untuk dilakukan vaksin. Tapi ya tadi harus dengan tetap hasil clinical trial yang aman.
Nanti berarti kita nggak bisa memburu-buru sebetulnya vaksin ini untuk segera dikeluarkan tanpa adanya dasar yang baik. Baik, Kemudian, terima oh kasih ya, dok. Itu juga sesuai sih sebenarnya yang saya baca di keputusan Presiden yang tahun 2020 yang nomor 99 kemarin juga di poin pasal 22 memang vaksin itu di poin pasal 2 memang vaksin itu direncanakan diadakan dan diaplikasikan pada 3 tahun pertama 2020, 2021 dan 2022. Namun di pasal 22 memang sudah diatur bahwa dia diedarkan kalau sudah ada lolos uji gitu dari Badan POM, kemudian mendapatkan penerbitan surat izin edar, walaupun itu bisa mungkin adalah kondisinya emergensi dari Badan POM. Itu juga sambil menambahkan jawaban dari Dr. Randy ya. Kemudian sepertinya ada pertanyaan lagi dok. Ini dari yang ikutan join. Halo Albert Dale. Jadi dia bertanya, jika nanti ada reaksi alergi hebat yang timbul terhadap resipien vaksin, apakah vaksin itu tetap efektif atau harus menggunakan vaksin lain yang tidak memberikan efek alergi? Oh, jadi kayak mungkin kalau saya dikasih Sinovac nih, terus saya alergi, terus saya bisa dikasih alternatif vaksin lain lagi aja, Pak, nggak usah. kalau misalnya ini ngomongin KIPI berarti ya, kejadian ikutan pasca imunisasi seperti tadi. Sebetulnya untuk vaksinnya sendiri alergennya mungkin kurang menyebabkan anafilaktik. Mungkin yang sebetulnya menimbulkan anafilaktik itu tadi pembawanya, vehicle-nya, adjuvannya atau pengawetnya. Nah, itu memang akan dilaporkan tapi tidak mengurangi efektivitas dari vaksin. Tapi tetap harus dilaporkan di post marketingnya nanti untuk tetap didata. Karena seperti kemarin kita tahu bahwa mungkin kejadian efek samping itu kan cuma vaksin-vaksin yang ada sekarang juga sangat jarang ya, misalnya 0,3% atau misalnya per 100.000, per 10.000 atau per 1.000. Sedangkan sampelnya sendiri di sini kan baru 1.600 ya yang di Indonesia. Mungkin efek samping kecil yang tidak terpantau itu yang memang harus diwaspadai nantinya. Karena itu juga untuk pemberiannya seperti tadi harus di fasilitas kesehatan yang bisa memantau dengan baik efek samping obat-obat itu. Oke, kalau dari pertanyaan tadi juga lanjutkan, kalau misalnya saya alergi nih sama vaksin merek Sinovac, perlu nggak dikasih yang vaksin merek lainnya lagi dok sebagai alternatif? Berarti misalnya tadi gini kan vaksin inactivated itu 2 kali pemberian. Pemberian pertama misalnya alergi langsung. Kalau dia belum dapat booster berarti dia dianggap belum efektif. Jadi harus mendapatkan vaksin yang lain. Apabila dia alergi di keduanya misalnya, itu harusnya sudah cukup untuk badan menimbulkan antibodi. Nanti dicek lagi berarti itu apakah mungkin perlu dilakukan cek antibodi lagi setelahnya untuk mengecek apakah dia sudah serokonversi menjadi positif atau tidak. Kalau misalnya belum ya memang harus dikasih yang lain berarti. Dan mungkin juga ada kemungkinan juga vaksin tersebut rusak ya, sehingga mungkin tidak dapat memberikan efek imunitas atau kekebalan kepada pasien yang diberikan mungkin. Karena mungkin ada beberapa kondisi ya untuk vaksin penyimpanan sendiri, distribusinya itu sendiri, dan bagaimana dari penyimpanan dari freezer kemudian diberikan kepada pasien itu juga mempengaruhi kualitas dari vaksin mungkin ya dok ya. Bisa juga suatu vaksin itu nggak berefek seperti vaksinasi yang diharapkan gitu. Dokter Randy? Ya. Oh ya. Iya dok. Jadi Ya. saya ngomong tadi, Ya sudah. Kalau misalnya vaksin itu juga bisa nggak berefek karena vaksin itu rusak gitu. Mungkin kan ada Kalau efek rusak itu istilahnya kan ada yang namanya cold chain ya pada vaksin itu. Jadi kalau vaksin itu harus tetap di dalam suhu yang benar selama dalam produksi, pemindahan dari distributor ke fasilitas kesehatan, dari fasilitas kesehatan juga harus
dengan standar. Kalau itu saya rasa sih rumah sakit sekarang sudah, maksudnya untuk vaksin rusak itu bisa dicegah, hal yang bisa dicegah sih. Nanti dia kalau misalnya vaksin, jadi vaksin itu pada umumnya punya kode atau ada labelnya yang di dalam ditutupnya atau di bungkusnya, yang akan berubah warna apabila dia terpapar pada suhu yang tidak sesuai dengan kondisinya. Jadi nanti dari suhu Jadi jadi ada bisa langsung keterangan itu kita ketahuan ya tahu katanya rusak atau ketahuan enggak bahwa ya. rusak atau enggak. Oke. Oke, mungkin at last eh, untuk menutup sesi perbincangan sharing sehat kita sore ini, seru banget. Banyak yang kita bahas, vaksin, dan udah beberapa pertanyaan, dan kok kayaknya ada pertanyaan lagi. Oke, sudah. Pertanyaan lagi, oke. Mungkin terakhir Dokter Hendy, Dokter Alex, mungkin gimana sih kita... Oh, ada pertanyaan lagi dari Aristasio Budi. Oke, satu pertanyaan terakhir ya sebelum mengakhiri sesi ini. Yang boleh divaksin siapa saja, Dok? Apakah harus ada tes-tes sebelumnya? Silakan Dokter Hendy. Yang perlu divaksin ya kalau tadi idealnya semua masyarakat, berarti yang boleh adalah dan yang aman adalah orang yang sebetulnya sesuai dengan uji fase 3-nya. Jadi untuk sementara mungkin ibu hamil itu nanti dinantikan dulu, misalnya pasien dengan autoimun atau pasien dengan imunodefisiensi atau ada penyakit-penyakit penyerta yang membuatnya tidak efektif mendapatkan vaksin, ya sebaiknya ditunda saja. Apakah ada tes sebelumnya? Biasanya sih tidak ya. Apakah harus cek antibodi dulu? Biasanya enggak. Oke, mungkin saya bisa menambahkan kali ya. Saya juga baru browsing dari artikel ini disampaikan oleh Komite Penanganan COVID-19 Resmi Indonesia. Jadi rencana yang akan diberikan vaksin itu ada tahapan-tahapannya. Baik untuk tahapan kelompok pertama itu orang yang berada di garda depan, which is adalah tenaga kesehatan yang berhadapan dengan COVID-19. Target sasarannya adalah 1,31 juta orang. Kemudian setelah dievaluasi aman, kemudian masuklah ke kelompok kedua, yaitu orang-orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19, walaupun yang kriteria kontak erat ini udah berubah ya. Yang 15 menit sama 15 menit total selama 24 jam itu juga. Kemudian kelompok ketiga yaitu orang yang bertugas di bidang pelayanan publik. So, ini target sasaran 715.000 orang. Kemudian kelompok keempat baru masyarakat umum, disebarluaskan buat umum. Kelompok kelima tenaga pendidik. Kelompok keenam aparatur sipil negara. Ya, baru kemudian adalah pasien kelompok klaster yang high risk. Itu sumbernya dari diterbitkan di konferensi pers virtual hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh Ketua Komite Penanganan COVID-19 Indonesia. Mungkin itu aja sudah. Oke, tuh Aristasio Budi. Terima kasih dokter. Sehat selalu dokter. Thank you juga Ya, saya Aristasio. selalu ya Mbak Arista. Oke. Oke, Atlas. Dok, gimana nih untuk dokter ini, Cik? Ada yang nyapa tuh dok, Pierre Rusatara. Oke, ya salam balik. Oke, last mungkin udah untuk mengakhiri sesi ini, gimana sih kita menyikapi sebagai masyarakat Indonesia tentang nanti adanya vaksin itu sendiri gimana? Kita harus menyikapinya dengan positif tentunya. Istilahnya apa ya? Kita pemerintah jelas, pemerintah sudah berusaha untuk memberikan sebetulnya yang terbaik untuk masyarakatnya dengan mempercepat sebetulnya ini emergency situation untuk vaksinasi. Jadi kita, saya sarankan sih tetap memantau berita yang benar. Jadi maksudnya agar nanti tetap vaksin ini dapat tujuannya tercapai sih. Apakah nanti
saya sih bilang tetap ya optimis dengan vaksin yang dan dengan pemerintah sih saya bilang sih. Nanti mungkin pemerintah akan koordinasi dengan kita kolegium-kolegium kedokteran untuk bagaimana baiknya untuk menyikapi dari vaksin-vaksinnya ini. Mungkin kita juga akan membantu mengarahkan dan distribusinya. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Mungkin saya juga menambahkan, mungkin kita dari Dr. Randy, mungkin pemerintah sudah berusaha terbaik untuk rakyat Indonesia, dan itu juga pasti kebijakannya juga tidak lepas dari peran dari koordinasi dengan tim-tim COVID yang terkait, baik itu tim medis maupun orang-orang yang meneliti dari COVID-19 ini dan tenaga kesehatan yang menangani pasien-pasien juga. Dan pasti juga kita sebagai tenaga medis juga dan pemerintah menginginkan yang terbaik untuk pulihnya stabilitas kesehatan di Indonesia dan perekonomian di Indonesia. Jadi pemerintah pun juga di peraturannya juga tidak serta-merta langsung menerbitkan vaksin yang sudah dikerjasamakan atau digadang-gadangkan akan diterbitkan ya, tapi juga dengan proses tentunya, dan itu memperhatikan juga tetap keselamatan dan kesehatan masyarakat Indonesia. Oke. Terima kasih Dokter Randy sudah bergabung di live session kali ini. Mungkin kalau misalnya sahabat Instagram sekalian ada pertanyaan mungkin yang lebih lanjut ke Dokter Alexander Randy, mungkin bisa di Instagramnya di mana, Dok? @sanderage. Ya sudah, nanti bisa dilihat lah. Sanderage ya, XANDERREECH itu lah, nanti saya sebutkan di Facebook. Baiklah. Sanderage. Dan kalau misalnya ingin konsultasi, mungkin bisa langsung di Dokter Randy ini berpraktek di RS Durensawit ya, Dok? Di Durensawit dan Antamedika. Dan Rumah Sakit Antamedika. Atau bisa langsung DM di saya atau langsung DM di Dokter Randy. Oke, Dok, terima kasih atas waktunya. Sorry gelap ya. Iya, seru banget, dan Oke. mungkin bisa nanti kita sambung lagi di sesi dengan topik yang lebih menarik lagi tentang penyakit dalam. Thank you, Baik. Dokter Randy. Oke, terima kasih kesempatannya juga. Selamat sore. Sore. Oke guys, mungkin itu saja sesi session sharing live IG saya pada sore kali ini. Kalau kalian ada yang mau ide buat live IG selanjutnya tuh collab-nya bidang apa sih, misalnya bidang anak, forensik, dan lain-lain, kamu bisa tulis di kolom komentar yang nanti akan di post di IGTV dari collab sore kali ini, atau di DM saya untuk topik apa yang akan saya bahas di collab IG saya selanjutnya. Kemudian apabila kalian ada yang berminat untuk untuk berdonasi, sekali lagi apabila di antara teman-teman sekalian berminat untuk berdonasi sedikit juga nggak apa-apa, sedikit sangat membantu kepada penyediaan APD atau alat perlindungan diri untuk tenaga kesehatan di Indonesia yang merawat COVID-19, atau sembako untuk mereka yang keluarga-keluarga yang terdampak dari bencana atau wabah COVID-19 ini, dapat menyalurkan donasinya ke Let's Share Indonesia di nomor rekening BCA 006 6888 4899 atas nama Yayasan Berbagi Kasih Indonesia. Atau kamu bisa langsung cek di Instagramnya @letshare.hc. Jadi LETSSHARE.HC. Kalau kalian ingin berdonasi untuk tenaga kesehatan di Indonesia, baik itu APD dan
sembako untuk keluarga yang terdampak dari wabah atau musibah COVID-19 kali ini. Kemudian saya juga berterima kasih banyak atas kostum saya kali ini dipersembahkan oleh scrubsweet.id. Ini scrub yang keren banget, yang adem banget, yang saya pakai ini keren banget. Terima kasih banyak. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah gabung di live Instagram saya. See you on the next IG Live. Live your life to the fullest. Dadah.